Aku diusir dari rumah yang kupikir milik suamiku. Dihina sebagai istri tak berguna di depan perempuan lain. Tanpa mereka tahu, istana itu berdiri atas namaku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pintu kayu besar itu tertutup dengan bunyi berat yang masih bergetar di dada Fani lama setelah Arjuna melepaskan gagangnya. Rumah mewah yang selama ini ia sebut rumah mendadak terasa asing. Terlalu luas, terlalu dingin, dan tak lagi memberinya tempat untuk bernapas. Fani berdiri di tengah ruang tamu dengan punggung tegak, menahan getaran halus di tangannya sendiri. Ada sesuatu yang runtuh pelan di dalam dirinya. Jauh sebelum kata-kata kasar itu akhirnya terucap. Ia sudah merasakannya sejak beberapa bulan terakhir. Cara Arjuna pulang semakin larut, nada bicaranya semakin singkat, dan tatapan matanya sering kosong saat menatap Fani. Namun, ia memilih diam. Bukan karena tak peduli, melainkan karena percaya bahwa pernikahan adalah tentang bertahan, bukan menuntut. Ia tak menyangka harga dari diam itu akan semahal ini. Langkah kaki seseorang terdengar dari arah pintu depan. Seorang perempuan muda masuk tanpa ragu, seolah rumah itu memang sudah menjadi miliknya. Gaun longgar menutupi tubuhnya, tapi perut besar yang menonjol tak bisa disembunyikan. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari Fani. Satu tangannya refleks mengusap perutnya sendiri, sementara sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum ramah, melainkan klaim. "Mas." Suara perempuan itu lembut tapi penuh maksud, memanggil Arjuna tanpa ragu. Fani menoleh ke arah suaminya. Arjuna berdiri di dekat tangga, wajahnya tegang, namun bukan karena bersalah. Ada sesuatu yang lain di sana, keputusan yang sudah diambil jauh sebelum hari ini. "Fani," kata Arjuna akhirnya, suaranya dingin dan tegas. "Dia Maya." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada pengantar, tak ada upaya meredam. Nama itu melayang di udara seperti vonis. Fani mengangguk pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Dadanya terasa sesak, namun pikirannya justru menjadi terlalu jernih. Ia memperhatikan Maya yang berdiri sedikit di belakang Arjuna sekarang. Jelas berlindung, jelas ditempatkan. Posisi itu saja sudah cukup menjelaskan segalanya tanpa perlu kata. "Aku hamil," Maya menambahkan, suaranya terdengar rapuh, tapi matanya waspada. "Anaknya Mas Arjuna." Kalimat itu menghantam Fani lebih keras daripada teriakan apapun. Ada jeda panjang setelahnya, jeda di mana Fani mencoba mencari sisa-sisa logika untuk berpijak. Namun Arjuna tak memberinya waktu. "Kamu dengar sendiri," Arjuna berkata sambil menyilangkan tangan. "Aku sudah cukup jujur. Dan aku nggak mau drama." Fani menatap wajah pria yang ia nikahi bertahun-tahun lalu. Wajah yang dulu ia percayai, yang kini tampak asing. "Jadi, ini caramu memberitahuku?" tanyanya pelan, suaranya nyaris datar. Arjuna menghela napas kasar. "Aku capek, Van. Capek hidup sama istri yang cuma tahu diam dan numpang hidup. Kamu nggak pernah benar-benar berguna." Kata-kata itu menusuk tepat ke pusat harga diri Fani. Selama ini, ia mengurus rumah, mendampingi Arjuna di saat-saat sulit, menahan diri untuk tak banyak menuntut. Semua itu kini dipangkas menjadi satu kalimat, "Istri tak berguna." "Kamu tinggal di rumah ini karena aku," lanjut Arjuna, suaranya meninggi. "Sekarang aku mau kamu pergi. Malam ini." Maya menunduk, berpura-pura tak nyaman, tapi tangannya tetap menggenggam lengan Arjuna. Sentuhan itu membuat Fani sadar bahwa posisinya telah benar-benar tergeser. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Bantahan, pertanyaan, kemarahan. Namun semua itu tertahan di tenggorokan, seolah ada tembok tebal yang mendadak berdiri di dalam dirinya. Fani menarik napas perlahan. Ia merasakan luka itu menganga, tapi juga menyadari sesuatu yang lain tumbuh bersamaan, keengganan untuk merendahkan diri lebih jauh. "Baik," ucapnya akhirnya. Arjuna tampak terkejut, mungkin berharap teriakan atau tangisan. "Itu saja." Fani mengangguk. Ia melangkah menuju tangga, bukan ke kamar tidur, melainkan ke ruang kerja kecil di samping. Di sana, ia mengambil tas tangan dan ponselnya. Tak ada barang lain.
Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian hidupnya, namun ia memaksa diri untuk tetap berjalan. Saat ia kembali ke ruang tamu, Arjuna menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara lega dan curiga. Maya menggeser tubuhnya sedikit, seolah memastikan Fanny benar-benar pergi. Di ambang pintu, Fanny berhenti sejenak. Ia menoleh, bukan untuk memohon, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa ia tak akan melupakan rasa ini. Rasa diusir, direndahkan, dan diputuskan sepihak di rumah yang ia rawat dengan sepenuh hati. "Aku pergi," katanya singkat. Suaranya tenang, namun di dalam dadanya badai baru saja dimulai. Pintu tertutup di belakangnya. Udara malam menyambut dengan dingin yang menusuk. Fanny berdiri di halaman rumah itu, memandangi bangunan megah yang kini menolaknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian, tanpa peran, tanpa tempat. Namun di balik kebingungan dan sakit yang menekan dadanya, muncul satu keputusan kecil yang bahkan belum ia sadari sepenuhnya. Ia tidak akan kembali dengan kepala tertunduk. Dan keputusan itulah yang membuat langkahnya ke jalan malam terasa sedikit lebih berat, sekaligus berbahaya. Fanny duduk di tepi sofa abu-abu itu dengan punggung lurus, seolah tubuhnya menolak ikut runtuh meski malam sebelumnya telah merenggut semua yang ia kenal sebagai rumah. Apartemen Rina tak besar, tapi hangat. Lampu temaram menyinari ruang tamu yang dipenuhi rak buku dan tanaman kecil di sudut jendela. Namun kehangatan itu belum sepenuhnya menembus lapisan kaku yang membungkus diri Fanny sejak pintu rumah megah itu tertutup di belakangnya. Ia menatap cangkir teh yang mengepul di tangannya. Uapnya naik perlahan, seperti emosi yang ingin keluar tapi ditahan dengan paksa. Rina duduk di hadapannya, menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, memerhatikan Fanny tanpa mendesak. Sebagai sahabat lama, Rina tahu kapan harus bicara, dan kapan diam justru lebih tajam. "Kamu nggak tidur sama sekali, ya?" Rina akhirnya membuka suara, nadanya lembut tapi penuh perhatian. Fanny menggeleng. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu keluar terlalu cepat. Rina menghela napas pelan. "Kamu selalu bilang begitu kalau sebenarnya lagi nggak baik." Fanny tersenyum tipis. Senyum yang rapi, nyaris sempurna, tapi tak menyentuh matanya. Ia meneguk teh itu, berharap panasnya bisa menenangkan sesuatu di dalam dada. "Aku cuma capek. Banyak yang harus kupikirkan." Rina tak membantah. Ia berdiri, berjalan ke dapur kecil, lalu kembali dengan selimut tipis yang langsung disampirkannya ke bahu Fanny tanpa izin. Sentuhan sederhana itu membuat Fanny sedikit terkejut. Bukan karena tak nyaman, melainkan karena ia baru menyadari betapa lama ia tak disentuh dengan niat melindungi. "Kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau," kata Rina tegas. "Jangan pikirkan yang lain dulu." Fanny mengangguk, namun di dalam kepalanya, pikirannya justru berlari ke arah sebaliknya. Ia teringat cara Arjuna memandangnya malam itu, seolah ia beban yang akhirnya bisa disingkirkan. Perasaan itu kembali menekan, bukan lagi sebagai amarah, melainkan pertanyaan yang menggerogoti. Sejak kapan ia membiarkan dirinya dinilai sepihak? Ponselnya bergetar di atas meja. Nama yang muncul di layar membuat dadanya mengeras seketika. Bu Ranti. Ibu Arjuna tak pernah menelepon tanpa alasan, dan alasan itu jarang menyenangkan. Fanny menatap layar itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya sebelum akhirnya mengangkatnya. Rina memperhatikan dari kejauhan, wajahnya langsung berubah waspada. "Ya, Bu," ucap Fanny, suaranya kembali rapi. "Fanny." Suara Bu Ranti terdengar tajam, tanpa basa-basi. "Kamu di mana?" "Aku tidak di rumah," jawab Fanny hati-hati. "Tentu saja," Bu Ranti mendengus. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluarga kami." Fanny menarik napas. Ia berdiri, berjalan ke dekat jendela, menjauh dari Rina seolah butuh ruang untuk menerima serangan ini sendirian. "Saya tidak bermaksud." "Jangan potong pembicaraan," potong Bu Ranti. Seorang istri yang baik itu tahu tempatnya. Kalau suami mencari yang lain, berarti ada yang salah dengan istrinya. Kata-kata itu menghantam Fanny lebih keras dari tudingan Arjuna malam sebelumnya. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan ketika kesalahan itu disahkan oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. "Kamu gagal jadi istri,"
lanjut Buranti tanpa ragu. Sekarang Arjuna harus bertanggung jawab pada perempuan lain karena kelalaianmu. Fani menutup matanya sejenak. Ia merasakan tenggorokannya mengencang. Tapi ia menolak menangis. Menangis terasa seperti mengakui tuduhan itu benar. Bu, ini bukan hanya tentang saya, katanya pelan. Ada keputusan Arjuna yang... Cukup. Buranti memotong lagi. Aku menelepon bukan untuk mendengar pembelaan. Aku ingin kamu tahu posisimu. Jangan buat masalah lebih besar. Telepon terputus sebelum Fani sempat menjawab. Ia menurunkan ponsel itu perlahan, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tampak utuh, nyaris tanpa retak. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Rina mendekat. Itu Ibu Arjuna, ya. Fani mengangguk. Kali ini, ia tak langsung menenangkan diri. Dadanya terasa sesak dengan cara yang berbeda dari malam sebelumnya. Bukan karena diusir, melainkan karena disalahkan sepenuhnya. Aku cuma mikir, kata Fani akhirnya. Suaranya lebih jujur dari sebelumnya. Sejak kapan semua ini jadi tanggung jawabku? Sejak kapan hidupku ditentukan oleh penilaian orang lain? Rina menatapnya serius. Mungkin sejak kamu terlalu sering mengalah. Kalimat itu sederhana, tapi menancap. Fani terdiam. Ia teringat berapa banyak keputusan yang ia serahkan pada Arjuna demi menjaga ketenangan. Pekerjaan yang ia tinggalkan, pendapat yang ia telan, batas yang ia longgarkan. Semua demi peran istri yang baik menurut standar orang lain. Malam itu, Fani berbaring di sofa, menatap langit-langit apartemen yang asing. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tak punya peran yang jelas. Dan justru dalam ketidakpastian itu, muncul rasa takut baru. Jika ia terus diam, ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata dengan satu kesadaran kecil yang berbahaya, bahwa bertahan tanpa bertanya mungkin adalah kesalahan terbesarnya. Kesadaran itu masih menggantung di kepala Fani sejak malam di apartemen Rina, bahwa selama ini ia bertahan tanpa pernah benar-benar bertanya. Pagi datang tanpa memberinya jawaban, hanya menyisakan rasa lelah yang menetap di dada. Ia bangun sebelum Rina, menyiapkan diri dengan gerakan yang rapi, terlalu rapi, seolah keteraturan bisa menutup kekacauan batinnya. Saat menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi kecil, Fani melihat perempuan yang tampak utuh, namun matanya menyimpan keretakan yang belum berani ia sentuh. Ponselnya bergetar ketika ia sedang mengancingkan ke meja. Sebuah video pendek masuk ke grup keluarga yang masih menyisakan namanya di sana. Jarinya ragu, tapi ia membuka juga. Ruang tamu rumah itu. Rumah yang sama tempat ia diusir. Kamera bergerak pelan, memperlihatkan Maya duduk di sofa favorit Fani, kaki diselonjorkan dengan santai. Perut besarnya dibelai Arjuna yang berdiri di belakangnya, wajahnya tersenyum, senyum yang dulu jarang Fani dapatkan. Di latar belakang, lukisan besar yang Fani pilih sendiri tergantung tanpa berubah, seolah tak peduli siapa yang kini berhak memandanginya. Sekarang semuanya sudah jelas. Suara Arjuna terdengar dalam video itu, entah direkam untuk siapa. Rumah ini milikku. Dan yang tinggal di sini adalah keluargaku. Kata keluargaku membuat napas Fani tersendat. Video berhenti. Grup itu langsung dipenuhi pesan-pesan pendek, beberapa simpati, lebih banyak keheningan yang menghakimi. Fani mematikan layar. Tangannya dingin. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Bukan rasa cemburu yang muncul, melainkan perasaan yang lebih dalam dan lebih gelap, dihapuskan. Seolah keberadaannya selama bertahun-tahun tak pernah tercatat, tak pernah memberi hak apapun. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdenyut, bukan hanya Arjuna yang menyingkirkannya, tetapi narasi tentang hidupnya sedang ditulis ulang tanpa persetujuannya. Rina muncul di ambang pintu, rambutnya masih basah. Kamu lihat videonya, ya? Tanyanya pelan. Fani mengangguk. Dia ingin aku tahu tempatku. Dan kamu? Rina mendekat, suaranya menahan emosi. Kamu mau tetap di tempat yang dia tentukan? Pertanyaan itu menggantung. Fani tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tasnya. Aku harus pergi sebentar. Kemana? Ada urusan lama, jawab Fani. Jawaban itu bukan kebohongan, hanya belum lengkap.
bahkan untuk dirinya sendiri. Kantor Pak Surya berada di bangunan tua yang terawat, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Lorongnya berbau kertas dan kayu, aroma yang anehnya terasa akrab. Fanny melangkah masuk dengan hati-hati, seperti seseorang yang kembali ke tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Pak Surya adalah notaris keluarga almarhum ayahnya, seseorang yang pernah ia temui di masa lalu, sebelum hidupnya sepenuhnya melebur ke dalam pernikahan. Pak Surya menyambutnya dengan anggukan hormat. Rambutnya kini lebih memutih, tapi tatapannya tetap tajam. "Fanny," katanya, suaranya hangat namun terukur. "Sudah lama." "Maaf datang tanpa janji," jawab Fanny. Ada rasa canggung yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya butuh bertanya." Pak Surya mempersilakan Fanny duduk. Tak ada basa-basi berlebihan. Cara bicaranya sejak dulu selalu langsung, seolah waktu adalah hal yang harus dihormati. "Tentang apa?" Fanny menelan ludah. "Tentang rumah yang saya tempati selama ini." Pak Surya menatapnya lebih lama, seakan menimbang kata-kata yang akan ia lepaskan. "Kamu yakin ingin membuka itu sekarang?" Pertanyaan itu membuat jantung Fanny berdetak lebih cepat. "Saya perlu tahu," katanya akhirnya. "Saya diusir. Dan dikatakan tak punya hak apapun." Keheningan jatuh di antara mereka. Pak Surya membuka laci, mengeluarkan map coklat yang tampak sering disentuh. Ia tak langsung membukanya. "Ayahmu," katanya pelan, "selalu meminta satu hal, agar kamu tidak pernah merasa kecil di rumahmu sendiri." Kalimat itu membuat mata Fanny panas. Ia menunduk, mengingat sosok ayahnya yang tenang dan jarang banyak bicara, namun selalu hadir dengan cara yang tak mencolok. Pak Surya akhirnya membuka map itu, menyingkap beberapa lembar dokumen. Ia tidak menunjukkannya seluruhnya, hanya cukup untuk membuat Fanny melihat cap dan tanda tangan yang terasa terlalu resmi untuk diabaikan. "Aku belum bisa memberikan kesimpulan hari ini," katanya. "Hati-hati. Ada prosedur. Ada pengecekan. Tapi ada satu hal yang perlu kamu dengar." Fanny mengangkat wajahnya. Nafasnya tertahan. "Secara prinsip," ujar Pak Surya, menatapnya lurus, "rumah itu tidak sesederhana yang selama ini kamu percayai." Kalimat itu jatuh pelan, namun dampaknya seperti retakan panjang di dinding yang selama ini Fanny sandari. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyusup. Takut berharap, takut salah menafsirkan. "Maksud Bapak?" tanyanya, hampir berbisik. Pak Surya menutup map itu kembali. "Yang bisa kukatakan sekarang, Fanny, adalah, kamu seharusnya tidak diperlakukan sebagai orang yang menumpang." Kata-kata itu berputar di kepala Fanny, menggeser sesuatu yang sudah lama beku. Ia berdiri dengan lutut terasa lemah, berterima kasih dengan suara yang hampir tak terdengar. Saat melangkah keluar dari kantor itu, dunia terasa sedikit berbeda, bukan lebih ringan, justru lebih berat. Karena bersama kemungkinan, datang pula risiko. Di luar, matahari siang menyilaukan. Fanny berhenti sejenak di trotoar, menggenggam tasnya erat. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa berdiri di ambang pilihan yang berbahaya. Tetap diam dan aman, atau mulai menggali kebenaran yang bisa mengubah segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kalimat Pak Surya terus bergaung di kepala Fanny sepanjang perjalanan kembali ke apartemen Rina. "Kamu seharusnya tidak diperlakukan sebagai orang yang menumpang." Kata-kata itu sederhana, diucapkan tanpa emosi berlebih, namun justru karena itulah dampaknya begitu dalam. Seolah ada kunci yang diputar pelan di dalam dirinya, membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat dengan dalih kesabaran. Begitu pintu apartemen tertutup di belakangnya, tubuh Fanny akhirnya melemah. Ia menyandarkan punggung ke pintu, menghembuskan napas panjang yang baru sekarang terasa seperti napas pertama hari itu. Di ruang sempit ini, tanpa kemewahan dan aturan tak tertulis, pikirannya justru berisik. Bukan lagi tentang Arjuna atau Maya, melainkan tentang dirinya sendiri. Rina muncul dari dapur, membawa 2 gelas air. Ia tak langsung bicara, hanya meletakkan 1 gelas di meja kecil, lalu duduk di hadapan Fanny. Tatapannya tajam, bukan menghakimi, melainkan menunggu. "Kamu kemana?" tanyanya akhirnya. Fanny duduk perlahan di sofa. "Ketemu Pak Surya." Rina mengangguk, seolah sudah menduga. "Dan
Aku belum tahu apa-apa, jawab Fanny jujur. Belum ada kepastian. Tapi, Rina tak melewatkan jeda kecil di suara Fanny. Tapi, aku mulai sadar satu hal. Fanny menatap kedua tangannya sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk memastikan rumah tangga terlihat utuh, sampai lupa bertanya apakah aku masih utuh di dalamnya. Kata-kata itu keluar tanpa rencana, membuat dadanya bergetar. Rina bersandar, membiarkan Fanny melanjutkan. Aku pikir diam itu dewasa. Mengalah itu tanda cinta, lanjut Fanny. Aku berhenti bekerja karena Arjuna bilang dia bisa menanggung semuanya. Aku berhenti berpendapat karena katanya aku terlalu sensitif. Pelan-pelan, aku jadi versi diriku yang lebih kecil, dan aku membiarkannya. Nada suaranya tak meninggi, tapi justru itulah yang membuat pengakuan itu terasa berat. Rina mencondongkan tubuh ke depan. Kamu bukan gagal, Van, katanya tegas. Kamu kelelahan. Dan itu beda. Fanny mengangkat wajahnya. Tapi kalau aku lebih tegas dari awal. Berhenti, potong Rina. Kali ini suaranya lebih keras. Kalau semua kesalahan selalu kamu tarik ke dirimu sendiri, kamu akan terus memberi ruang orang lain menginjakmu. Arjuna memilih selingkuh. Itu bukan karena kamu kurang. Kata-kata itu memukul sisi batin Fanny yang selama ini ia lindungi. Ada dorongan untuk menolak, untuk kembali menyusun alasan-alasan lama, tapi ia terlalu lelah untuk berbohong pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan ledakan, hanya tetesan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Fanny tak buru-buru menyekanya. Rina duduk lebih dekat, membiarkan Fanny menangis dalam diam. Tak ada pelukan dramatis, hanya kehadiran yang stabil. Saat tangis itu mereda, Fanny merasa kosong dengan cara yang aneh, menyakitkan, tapi jujur. Ponselnya bergetar. Nama Pak Surya muncul di layar. Fanny ragu sejenak sebelum mengangkat. Fanny, suara Pak Surya terdengar tenang seperti sebelumnya. Aku sudah mulai membuka beberapa dokumen lama. Jantung Fanny berdetak lebih cepat. Bagaimana, Pak? Belum bisa kusimpulkan hari ini, jawab Pak Surya jujur. Ada arsip yang harus dicocokkan. Beberapa di antaranya tidak tersimpan digital. Aku butuh waktu. Kekecewaan kecil menyelusup, tapi Fanny menahannya. Berapa lama? Beberapa hari. Mungkin lebih, kata Pak Surya. Aku tahu ini sulit, tapi jangan terburu-buru. Kebenaran yang setengah bisa berbahaya. Fanny mengangguk meski Pak Surya tak bisa melihatnya. Saya mengerti. Sebelum menutup telepon, Pak Surya menambahkan, dan satu hal lagi, Fanny, apapun hasilnya nanti, jangan mengambil langkah besar sebelum semuanya jelas. Lindungi dirimu. Telepon terputus, meninggalkan gema peringatan yang membuat perut Fanny terasa mengeras. Ia menurunkan ponsel itu perlahan. Dia minta waktu, kata Fanny pada Rina. Dan minta aku menunggu. Rina menghela napas. Menunggu selalu lebih sulit daripada bertindak. Fanny tersenyum pahit. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang bergerak tanpa peduli pada kekacauan batinnya. Menunggu berarti kembali ke posisi yang selama ini ia kenal. Diam, menahan, dan berpura-pura kuat. Namun kali ini, kesadarannya berbeda. Ia tahu apa harga dari diam itu. Malam turun perlahan. Fanny berbaring di sofa, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Ada dua dorongan yang saling bertabrakan di dadanya. Keinginan untuk segera mengambil kembali kendali, dan ketakutan akan konsekuensi jika ia salah langkah. Ia memejamkan mata, membuat satu keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi meminta izin untuk memahami hidupnya sendiri, meski untuk sementara ia harus berpura-pura tetap menunggu. Menunggu ternyata bukan keadaan yang netral. Bagi Fanny, hari-hari di apartemen Rina berubah menjadi ruang gema bagi pikirannya sendiri. Keputusan kecil yang ia buat, untuk tidak lagi pasif, belum berwujud tindakan nyata, namun efeknya mulai terasa. Ia menjadi lebih peka. Bukan hanya pada orang lain, tetapi pada ingatan-ingatan lama yang kini tersusun ulang dengan makna baru. Pagi itu, ponselnya bergetar berkali-kali. Bukan dari Pak Surya. Bukan dari Rina. Nama Arjuna menyala di layar,
memaksa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Fanny menatap layar itu beberapa detik sebelum membuka pesan-pesan yang datang bertubi-tubi. Kamu sengaja bikin aku susah, ya? Kalau kamu pikir pergi bisa bikin kamu menang, kamu salah. Kamu memang dari dulu cuma beban. Fanny membaca tanpa ekspresi. Anehnya, rasa sakit yang dulu biasa muncul kini bergeser menjadi sesuatu yang lebih dingin, sejenis kejernihan pahit. Ia tidak membalas. Ia meletakkan ponsel itu di meja, membiarkan getaran terakhirnya mereda. Rina, yang baru keluar dari kamar, menangkap perubahan di wajah Fanny. Dia lagi? Tanyanya singkat. Fanny mengangguk. Nada yang sama. Tapi, ada yang beda. Dia panik, tebak Rina. Mungkin, jawab Fanny pelan. Atau mulai kehilangan pegangan. Kalimat itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia tak pernah sebelumnya berani membaca Arjuna dari posisi sejajar, apalagi dari atas. Namun kini, saat ia mengingat kembali isi pesan-pesan itu, ia menangkap sesuatu yang baru, ketergesaan, tuduhan tanpa dasar, dan kemarahan yang diarahkan keluar. Tanda-tanda orang yang tak lagi sepenuhnya menguasai situasi. Di rumah besar itu, Maya berdiri di depan lemari pakaian, wajahnya masam. Beberapa gantungan kosong menyisakan ruang yang tak sesuai dengan bayangannya tentang hidup nyaman. Ia melirik ke arah Arjuna yang sedang duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel dengan alis berkerut. Mas, kata Maya, nadanya manja tapi menuntut. Aku butuh mobil yang lebih nyaman. Yang kemarin itu keras. Aku hamil besar, kamu tahu. Arjuna mendongak. Nanti, jawabnya singkat. Nanti kapan? Maya melangkah lebih dekat. Kamu janji hidupku nggak akan kekurangan. Aku nggak mau seperti istrimu dulu. Kalimat itu terhenti ketika Arjuna menatapnya tajam. Ada kilatan emosi yang membuat Maya terdiam sejenak. Jangan bawa-bawa dia, kata Arjuna dingin. Tapi faktanya, dia pergi tanpa apa-apa. Maya membela diri. Sekarang semua di rumah ini tanggung jawab kamu. Dan aku butuh kepastian. Arjuna berdiri, menarik napas kasar. Kamu pikir uang itu datang dari mana? Aku lagi urus. Nada itu membuat Maya mundur setengah langkah. Ia mengusap perutnya, tak sepenuhnya pura-pura. Aku cuma minta yang seharusnya, katanya lebih pelan. Anak ini butuh masa depan. Kalimat itu, yang biasanya membuat Arjuna melunak, kali ini justru menambah tekanan. Ia berbalik, mengambil jaketnya. Aku keluar sebentar. Pintu kamar dibanting. Maya berdiri sendiri, dikelilingi kemewahan yang mulai terasa rapuh. Di benaknya, satu pikiran mengendap, kenyamanan ini tidak seaman yang ia kira. Sore hari, Fanny duduk di meja kecil apartemen, membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk mencari pola. Ia membaca ulang percakapan bertahun-tahun lalu, permintaan Arjuna, penjelasannya sendiri, persetujuan yang selalu ia berikan setelah sedikit perlawanan. Setiap kali Arjuna merasa terancam, ia meninggikan suara. Setiap kali Fanny mengalah, keadaan kembali tenang. Ia berhenti pada satu pesan lama dari Arjuna. Aku cuma bisa fokus kalau kamu nggak banyak nuntut. Kalimat itu dulu ia anggap wajar. Sekarang, maknanya berubah. Fanny merasakan denyut di pelipisnya. Bukan sakit, melainkan kesadaran yang terlambat tapi tak bisa ditarik kembali. Dia cuma tenang kalau berkuasa, gumam Fanny tanpa sadar. Rina yang sedang menyeduh kopi menoleh. Apa? Fanny mengangkat kepala. Arjuna. Selama ini aku kira dia tenang karena aku patuh. Tapi sebenarnya, dia tenang karena dia pegang kendali. Rina tersenyum tipis, bukan puas, melainkan sedih. Dan sekarang kendali itu mulai goyah, jawab Fanny. Ada ketakutan di sana, tapi juga sesuatu yang mendekati keberanian. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini satu pesan panjang dari Arjuna. Kamu puas sekarang? Maya banyak tuntutan. Semua orang lihat aku seolah gagal. Ini semua karena kamu pergi tanpa izin. Fanny menatap pesan itu lama. Jari-jarinya bergerak, lalu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk membalas.
bukan dengan pembelaan, melainkan dengan kebenaran. Namun ia mengingat peringatan Pak Surya. Menunggu. Jangan gegabah. Ia menghapus draft balasan itu. Namun ada satu hal yang tak bisa ia hapus. Perubahan di dalam dirinya. Mengetahui pola berarti melihat pintu. Dan melihat pintu berarti suatu hari ia harus memilih. Tetap berdiri di luar, atau masuk dan mengambil kembali kendali yang pernah ia serahkan. Kesadaran tentang pola kekuasaan Arjuna belum sempat mengendap ketika panggilan dari Pak Surya masuk ke ponsel Fani pagi itu. Nada deringnya terasa berbeda, lebih berat, lebih resmi. Fani menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat, seolah tahu bahwa apapun yang akan ia dengar tak lagi bisa diabaikan. Fani, suara Pak Surya terdengar rendah dan hati-hati. Kamu bisa datang ke kantor hari ini. Ada jeda singkat. Apakah sudah ada sesuatu? Tanya Fani. Sudah ada gambaran awal, jawab Pak Surya. Tapi sebaiknya kita bicara langsung. Perjalanan ke kantor notaris itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam taksi, Fani menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Setiap lampu merah menjadi ruang bagi pikirannya untuk kembali ke masa lalu. Saat ia menandatangani berkas tanpa membaca, saat ia percaya bahwa cinta cukup sebagai jaminan. Pak Surya menyambutnya dengan anggukan singkat. Kali ini, tak ada basa-basi. Ia mempersilakan Fani duduk dan langsung membuka map tebal di hadapannya. Tangan Fani terlipat di pangkuan, jari-jarinya saling menekan. Apa yang akan saya tunjukkan ini belum final, kata Pak Surya tegas sejak awal. Tapi cukup kuat untuk menjadi pertimbangan. Ia menggeser beberapa lembar dokumen ke arah Fani. Tak semuanya ditunjukkan, hanya bagian-bagian yang diberi penanda. Nama ayahnya muncul berulang kali, bersama tanggal-tanggal lama yang membuat dada Fani menghangat sekaligus perih. Berdasarkan dokumen ini, lanjut Pak Surya, rumah yang kamu tempati itu tercatat sebagai bagian dari aset keluarga ayahmu. Ada pengalihan hak pakai, bukan pengalihan kepemilikan penuh. Kata-kata itu seolah memecah sesuatu di dalam kepala Fani. Jadi, Arjuna tidak memiliki rumah itu. Suaranya hampir tak terdengar. Bukan sepenuhnya, jawab Pak Surya. Dan ini bukan satu-satunya. Beberapa aset yang selama ini dikelola atas nama pernikahan juga terikat perjanjian lama. Fani menunduk, menatap dokumen itu tanpa benar-benar membacanya. Ada rasa panas menjalar di dadanya. Bukan lega, melainkan kemarahan yang tertunda. Marah pada Arjuna, tentu saja. Tapi lebih dari itu, marah pada dirinya sendiri. Kenapa saya tidak tahu? Tanyanya lirih. Pak Surya menghela napas. Kamu tahu, Fani. Hanya saja, kamu memilih mempercayakan semuanya. Kalimat itu jujur, tanpa menyudutkan. Tapi justru karena itulah dampaknya begitu telak. Fani menggigit bibir, menahan dorongan untuk menangis. Ia teringat bagaimana ia selalu menyerahkan urusan berat pada Arjuna, merasa aman karena percaya. Ia berdiri terlalu cepat, kursinya bergeser sedikit. Saya bodoh, katanya, suaranya bergetar. Saya membiarkan semua ini terjadi. Pak Surya tak segera menimpali. Kamu manusia, katanya kemudian. Dan manusia bisa salah percaya. Fani menggeleng pelan. Kesalahan itu terasa terlalu besar untuk diredam dengan pengertian. Ia membayangkan Arjuna berjalan di rumah itu, memamerkan kekuasaan yang mungkin tak pernah sepenuhnya ia miliki. Gambaran itu membuat napasnya memburu. Apa langkah selanjutnya? Tanya Fani, kini lebih tegas. Pak Surya menutup map itu perlahan. Verifikasi. Aku harus memastikan semua dokumen lengkap dan sah. Tanpa itu, tindakan apapun bisa berbalik merugikanmu. Fani mengangguk. Ia tahu itu masuk akal. Namun bagian dirinya yang baru terbangun ingin bergerak cepat. Ingin merebut kembali sesuatu yang telah dirampas. Saya ingin bertindak, katanya jujur. Tapi saya tidak mau salah. Itu keputusan yang bijak, jawab Pak Surya. Kesabaranmu sekarang adalah perlindungan. Di apartemen, Fani duduk sendiri di ruang tamu. Rina belum pulang. Keheningan memberi ruang bagi pikirannya untuk berputar lebih liar. Ia menatap tangannya sendiri, membayangkan tanda tangan yang ia bubuhkan bertahun-tahun lalu.
Setiap goresan kini terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ponselnya menyala. Pesan dari Arjuna masuk, singkat dan tajam. Kamu puas sekarang? Aku tahu kamu lagi main di belakang. Fanny membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Kali ini, kemarahan muncul dengan jelas, bukan meledak, melainkan padat. Ia mengetik balasan, lalu berhenti. Bayangan dokumen di meja Pak Surya muncul kembali di benaknya. Bukti awal, belum final. Ia menghapus balasan itu. Sebagai gantinya, Fanny mematikan ponsel dan meletakkannya terbalik di meja. Keputusan kecil, tapi terasa berisiko. Untuk pertama kalinya, ia memilih menahan diri bukan karena takut, melainkan karena tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang baru saja ia pahami. Malam itu, Fanny berbaring dengan mata terbuka, dada naik turun tidak teratur. Kebenaran mulai terlihat, tapi belum bisa disentuh. Dan di antara jarak itu, ia harus belajar hidup dengan tekanan baru, mengetahui bahwa sesuatu yang seharusnya miliknya telah lama dipakai orang lain, dan ia belum boleh mengambilnya kembali. Malam sebelumnya, Fanny tidur dengan mata terpejam tapi pikiran terjaga. Kebenaran yang setengah terbuka terasa lebih melelahkan daripada kebohongan yang utuh. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung penantian ini, dan menunggu itu sendiri adalah ujian. Pagi datang tanpa kelegaan, hanya membawa kesunyian yang terasa tegang. Ketukan di pintu apartemen memecah keheningan itu. Rina yang baru selesai menyeduh kopi menoleh dengan dahi berkerut. "Kamu nunggu tamu?" tanyanya. Fanny menggeleng. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya lebih dulu mengenali ancaman sebelum pikirannya menyusul. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih tak sabar. Saat Rina membuka pintu, sosok Bu Ranti berdiri tegak di ambang, rapi dan dingin seperti biasa. Tatapannya langsung menyapu ruangan sempit itu dengan ekspresi merendahkan, seolah ukuran tempat tinggal adalah cerminan nilai seseorang. "Fanny," ucap Bu Ranti singkat, lalu melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Rina menegang, tapi mundur setengah langkah. Ia tahu ini bukan percakapan yang bisa ia hentikan dengan keberanian semata. Fanny berdiri dari sofa. Ada getaran kecil di lututnya, namun ia tak mundur. "Bu," sapanya pelan. Bu Ranti membuka tasnya, mengeluarkan map tipis berwarna krem, lalu meletakkannya di atas meja kecil dengan gerakan tegas. "Aku tidak punya banyak waktu," katanya. "Ini surat cerai. Tanda tangani." Kalimat itu jatuh tanpa basa-basi, tanpa empati, seperti perintah yang sudah lama disiapkan. Fanny menatap map itu beberapa detik. Dulu, pemandangan seperti ini akan membuat dadanya sesak dan pikirannya kacau. Sekarang, yang ia rasakan justru ketenangan aneh, bukan karena tak sakit, melainkan karena ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Arjuna mau cepat selesai," lanjut Bu Ranti. "Maya butuh kepastian. Kamu harus sadar diri." Fanny mengangkat wajahnya. "Sadar diri yang bagaimana, Bu?" Bu Ranti mendengus. "Kamu sudah gagal menjaga rumah tanggamu. Jangan tambah masalah. Tanda tangani, dan kita selesai baik-baik." Rina membuka mulut hendak bicara, tapi Fanny mengangkat tangan sedikit, meminta waktu. Ia melangkah mendekat ke meja, membuka map itu perlahan. Matanya membaca sekilas halaman pertama, bahasa hukum yang dingin, penuh kata yang berusaha memutus sesuatu secepat mungkin. Ia menutup map itu kembali. "Tidak," kata Fanny. Suaranya tenang. Terlalu tenang hingga membuat Bu Ranti terdiam sejenak. "Apa?" Bu Ranti menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu masih punya posisi menolak?" Fanny menghela napas pelan. "Saya tidak menolak karena posisi," jawabnya. "Saya menolak karena saya belum siap." Bu Ranti tertawa pendek, sinis. "Kamu masih berharap Arjuna kembali? Jangan bodoh." "Ini bukan soal berharap," kata Fanny. Suaranya tetap stabil meski dadanya berdegup keras. "Ini soal hak saya untuk memutuskan tanpa ditekan." Kata hak terdengar asing di telinga Bu Ranti, seolah Fanny baru saja berbicara dalam bahasa yang tak ia kenal. "Hak?" ulangnya. "Hak apa yang kamu punya?" Fanny menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk.
Hak sebagai istri yang sah. Hak sebagai manusia yang tidak bisa dipaksa menandatangani sesuatu dalam kondisi tertekan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Rina menahan napas. Bu Ranti berdiri kaku, wajahnya mengeras. Kamu berubah, katanya akhirnya. Nadanya berbahaya. Tidak, jawab Fani pelan. Saya hanya berhenti takut. Kalimat itu keluar begitu saja. Namun begitu terucap, Fani merasakan sesuatu menguat di tulang punggungnya. Ia sendiri terkejut oleh ketegasannya, tapi tidak menyesal. Bu Ranti memasukkan kembali map itu ke dalam tasnya dengan gerakan kasar. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau Arjuna mengambil langkah sendiri. Saya tidak menyalahkan siapapun, kata Fani. Saya hanya menjaga diri saya. Bu Ranti melirik Rina dengan tatapan dingin sebelum berbalik menuju pintu. Kita lihat sampai kapan ketenangan palsu ini bertahan, katanya sebelum pergi. Pintu tertutup. Keheningan kembali, namun kali ini berbeda. Fani menghembuskan napas panjang, menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Rina mendekat. Kamu, barusan luar biasa, katanya pelan. Fani duduk perlahan. Aku juga takut, akunya jujur. Tapi ternyata takut itu tidak harus menentukan keputusan. Di tempat lain, Arjuna menerima telepon dari ibunya dengan wajah mengeras. Ia mendengarkan tanpa bicara, rahangnya menegang. Apa maksudnya dia menolak? Bentaknya begitu telepon ditutup. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumah itu, perasaannya bercampur antara marah dan tersinggung. Penolakan Fani terasa seperti tamparan, bukan karena surat cerai itu sendiri, melainkan karena untuk pertama kalinya, Fani berani mengatakan tidak. Maya muncul dari kamar, wajahnya cemas. Kenapa, Mas? Dia mulai berani, jawab Arjuna dingin. Mengira masih punya kuasa. Kata kuasa membuat dadanya berdenyut. Ia sadar ada sesuatu yang bergeser. Fani yang dulu selalu mengalah kini berdiri tanpa gentar. Dan bagi Arjuna, itu bukan sekadar perlawanan. Itu tantangan terhadap harga dirinya. Ia menggenggam ponselnya erat, jemarinya ingin menekan nomor Fani. Namun ia menahan diri, memilih diam dengan kemarahan yang mengendap. Dalam benaknya, satu pikiran berputar tajam. Ia tidak akan membiarkan kendali itu lepas. Sementara itu, di apartemen kecil, Fani berdiri di dekat jendela, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu penolakannya bukan akhir, melainkan awal tekanan baru. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Dan keputusan kecil itu, berdiri tanpa takut, telah menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keputusan kecil yang diambil Fani kemarin, menolak tanda tangan tanpa gentar, masih berdenyut di tubuhnya seperti gema panjang. Bukan rasa menang, melainkan kesadaran bahwa setiap langkahnya kini akan dibalas dengan tekanan baru. Ia merasakannya sejak bangun pagi. Napasnya lebih pendek, pikirannya lebih waspada. Berdiri tanpa takut ternyata bukan akhir dari rasa takut itu sendiri, melainkan awal dari bentuk lain yang lebih berat. Pesan singkat dari Pak Surya masuk saat Fani sedang menyiapkan diri. Saya minta kamu bertemu seseorang hari ini. Penting. Tidak ada penjelasan tambahan. Fani membaca pesan itu berulang, merasakan campuran cemas dan penasaran. Ia tahu Pak Surya bukan orang yang mudah melibatkan pihak lain tanpa alasan kuat. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe yang tenang, jauh dari pusat keramaian. Fani datang lebih awal. Ia memilih duduk di sudut, punggungnya tegak, tas diletakkan rapi di pangkuan. Setiap kebiasaan kecil itu adalah cara ia menjaga kendali atas dirinya sendiri. Seorang pria berusia sekitar akhir 30-an menghampirinya. Penampilannya rapi, gesturnya terukur. Mbak Fani? Tanyanya dengan suara rendah. Fani mengangguk. Saya Dion, katanya sambil menjabat tangan Fani singkat. Pak Surya meminta saya bertemu dengan Anda. Tak ada basa-basi berlebihan. Dion duduk, memesan kopi, lalu menatap Fani dengan ekspresi profesional yang sulit dibaca. Dari caranya berbicara dan menunggu, Fani langsung menangkap satu hal. Pria ini terbiasa memegang kendali, tapi tahu kapan harus menunduk pada otoritas yang tepat. Saya mengelola keuangan perusahaan keluarga, ujar Dion akhirnya. Termasuk beberapa aset yang selama ini digunakan Pak Arjuna.
Nama itu membuat bahu Fani sedikit menegang, tapi ia tidak mengalihkan pandangan. Pak Surya bilang ini penting, katanya singkat. Memang, jawab Dion. Ia membuka tablet di depannya, menampilkan beberapa bagan tanpa langsung menggesernya ke arah Fani. Ada struktur persetujuan yang selama ini dianggap formalitas. Fani menatapnya, menunggu. Sebagian besar akses finansial Pak Arjuna, lanjut Dion, bergantung pada satu persetujuan yang tidak pernah dicabut. Dion berhenti sejenak, seolah memberi ruang bagi Fani untuk memahami sendiri. Detak jantung Fani terasa di telinganya. Persetujuan saya? Tanyanya perlahan. Dion mengangguk. Sebagai pasangan sah dan pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian lama. Selama ini, itu dianggap aman karena Anda tidak pernah menariknya. Kata menarik terdengar asing dan berbahaya. Fani merasakan telapak tangannya menghangat. Jadi, katanya pelan, selama ini Arjuna beroperasi dengan asumsi, potong Dion hati-hati, bahwa tidak akan ada perubahan. Asumsi itu menusuk Fani lebih dalam daripada penghinaan Arjuna. Ia teringat betapa seringnya ia mendengar kalimat, percaya saja, aku yang urus. Dan ia percaya. Tanpa syarat. Tanpa pengaman. Apa artinya ini secara praktis? Tanya Fani, kini lebih tegas. Dion menatapnya lurus. Artinya, setiap keputusan besar, pembiayaan, fasilitas, aliran dana, masih membutuhkan validasi yang melekat pada posisi Anda. Bukan secara aktif, tapi secara struktural. Struktural. Kata itu membuat semuanya terasa nyata dan dingin. Ini bukan soal emosi, bukan soal balas dendam. Ini soal sistem yang selama ini berjalan di atas diamnya Fani. Apa Pak Surya menyarankan saya bertindak? Tanya Fani. Beliau menyarankan Anda mengetahui posisi Anda. Jawab Dion jujur. Tindakan apapun tetap keputusan Anda. Keputusan. Kata itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Fani menunduk, menatap meja kayu di depannya. Ada dorongan kuat untuk menggunakan pengetahuan ini, untuk menghentikan semua yang Arjuna banggakan, untuk memaksanya merasakan kehilangan kendali yang selama ini ia nikmati. Namun bersamaan dengan itu, muncul beban lain yang menekan dada Fani. Jika ia bertindak sekarang, apa bedanya ia dengan Arjuna? Kalau saya tidak melakukan apa-apa, tanya Fani. Maka sistem akan berjalan seperti biasa, jawab Dion. Sampai salah satu pihak mengambil langkah. Fani mengangguk pelan. Ia merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, bukan keberanian, melainkan tanggung jawab yang tiba-tiba dipaksakan. Kekuasaan yang tak pernah ia minta kini berada di tangannya, menunggu digunakan atau ditahan. Pertemuan berakhir tanpa kesimpulan. Dion pamit dengan sikap hormat yang konsisten. Jika Anda butuh klarifikasi, katanya, saya bisa dihubungi. Di luar kafe, Fani berhenti sejenak sebelum berjalan pergi. Udara siang terasa berat. Ia merasa seolah membawa rahasia besar yang bisa mengubah banyak hidup, termasuk hidup seorang anak yang belum lahir. Malamnya, di apartemen, Rina memperhatikan wajah Fani yang lebih muram dari biasanya. Ada apa? Tanyanya. Fani duduk perlahan. Aku baru tahu. Ternyata aku punya kuasa lebih besar dari yang kukira. Rina menunggu. Dan itu yang menakutkan, lanjut Fani. Karena sekarang, diam pun adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Rina duduk di sampingnya. Kamu nggak harus memutuskan sekarang. Fani mengangguk, tapi pikirannya menolak tenang. Ia memandang ponselnya yang tergeletak di meja. Tak ada pesan baru dari Arjuna hari ini. Keheningan itu justru terasa seperti ancaman. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Menggunakan kekuasaan yang tak pernah ia inginkan, atau terus diam dan membiarkan kendali itu tetap berada di tangan orang yang telah menyakitinya. Dan untuk pertama kalinya, Fani menyadari bahwa kekuasaan tidak selalu datang sebagai hadiah. Kadang ia muncul sebagai beban yang harus dipikul sendirian. Ketenangan yang dipaksakan selalu rapuh. Maya merasakannya sejak beberapa hari terakhir. Sejak Arjuna pulang dengan wajah gelap dan langkah berat. Rumah besar itu tak lagi terasa seperti tempat aman, melainkan ruang gema bagi emosi yang tak terkontrol. Setiap pintu yang dibanting, setiap napas kasar Arjuna,
membuat Maya refleks mengusap perutnya. Bukan hanya melindungi bayi, tapi menenangkan dirinya sendiri. Malam itu, Arjuna melempar kunci ke atas meja begitu masuk. Bunyi logamnya memantul keras. Maya yang sedang duduk di sofa menoleh cepat. "Mas, kamu kenapa lagi?" Arjuna tak menjawab. Ia membuka kulkas, menutupnya kembali dengan kasar. "Jangan cerewet," katanya akhirnya, tanpa menatap Maya. Nada itu membuat Maya tersentak. Selama ini, Arjuna selalu berusaha tampil tenang di hadapannya, seolah dunia bisa dikendalikan dengan satu keputusan. Sekarang, topeng itu mulai retak. "Aku cuma khawatir," kata Maya, berusaha menahan suaranya tetap lembut. "Kamu akhir-akhir ini." "Aku bilang jangan." Arjuna membentak, lalu terdiam sejenak, seolah menyadari ledakan itu. Ia menarik napas, mengusap wajahnya. "Aku capek." Maya menatapnya dengan campuran takut dan kecewa. Capek bukan jawaban. Capek tidak membayar janji-janji yang sudah diucapkan. Dalam benaknya, satu pikiran mengusik tanpa henti. Kalau dia bisa kehilangan kendali sekarang, apa yang akan terjadi nanti? Di apartemen Rina, Fanny duduk di depan jendela, memandangi lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Beban kuasa yang ia ketahui beberapa hari lalu masih menekan dadanya, tapi kini ia belajar satu hal. Jarak bisa menjadi bentuk perlindungan. Ia tak lagi memeriksa ponsel setiap menit. Ia tak lagi bereaksi pada setiap getaran. Namun malam itu, ponselnya berdering. Nama Arjuna muncul, terang dan memaksa. Fanny menatapnya lama sebelum mengangkat. "Ada apa?" tanyanya singkat. "Kita perlu ketemu." Suara Arjuna terdengar terkontrol, terlalu terkontrol. "Ada acara keluarga. Kamu harus datang." "Harus." Kata itu kembali muncul, membawa gema lama. Fanny menghela napas pelan. "Untuk apa?" "Biar kelihatan baik-baik saja," jawab Arjuna cepat. Orang-orang mulai banyak tanya. "Kita damai dulu." "Demi Citra." "Citra. Bukan perasaan. Bukan penyesalan." Fanny merasakan dingin merambat di dadanya. "Kita tidak damai," katanya datar. "Dan itu bukan tanggung jawabku." "Aku nggak minta kamu balik," Arjuna menekan. "Cuma hadir." Senyum. "Setelah itu, terserah." Fanny memejamkan mata sejenak. Ia teringat beban moral yang menahannya untuk bertindak, dokumen yang belum lengkap, kekuasaan yang belum ia gunakan. Semua itu membuatnya ingin menjaga jarak lebih jauh, bukan mendekat. "Aku tidak datang," katanya akhirnya. Di seberang sana, keheningan. Lalu suara Arjuna meninggi. "Kamu sengaja, ya? Kamu mau bikin aku kelihatan buruk?" "Aku tidak sedang mengatur citramu," jawab Fanny tenang. "Aku sedang menjaga diriku." "Kamu berubah," kata Arjuna tajam. "Tidak," Fanny menimpali, nadanya tetap dingin. "Aku berhenti terlibat." Telepon ditutup sepihak. Fanny menurunkan ponsel, tangannya tidak gemetar seperti dulu. Ada rasa kosong, tapi juga kelegaan kecil yang tak ia sangka akan datang dari penolakan. Arjuna berdiri di ruang tamu, ponsel masih di tangannya. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Ini bukan Fanny yang ia kenal, yang selalu berusaha menenangkan, mencari titik temu. Ini Fanny yang menarik garis. Dan garis itu menyinggung sesuatu yang lebih dalam dari harga diri, rasa kehilangan kendali. Maya keluar dari kamar, wajahnya cemas. "Mas, kenapa teriak-teriak?" Arjuna mengibaskan tangan. "Urusan aku." "Ini tentang Fanny?" tanya Maya, suaranya bergetar tipis. Ia tak lagi berusaha menyembunyikan kecemasannya. "Kamu bilang semuanya beres." Arjuna menatapnya dengan mata dingin. Dia cuma keras kepala. "Keras kepala atau kamu yang?" Maya berhenti, menelan kata-kata yang hampir lolos. Ia takut. Takut pada emosi Arjuna yang kini mudah meledak. Takut pada janji yang mulai terasa rapuh. Di apartemen, Rina memperhatikan Fanny yang kembali duduk di sofa dengan wajah datar. "Dia minta apa?" tanyanya. "Damai," jawab Fanny singkat. Rina mengernyit. "Damai yang seperti apa?" "Damai untuk dilihat orang," kata Fanny.
bukan untuk diselesaikan. Rina mengangguk pelan. Dan kamu menolak. Fanny menatap lurus ke depan. Aku tidak marah. Aku juga tidak ingin membalas. Aku hanya tidak mau lagi menjadi alat. Kata alat bergema. Fanny merasakan pergeseran emosi yang jelas. Dari terluka menjadi berjarak. Bukan kebencian, melainkan penarikan diri yang disengaja. Ia tahu, sikap dingin ini akan memancing reaksi. Dan ia memilihnya dengan sadar. Malam itu, sebelum tidur, Fanny menulis satu kalimat di catatan ponselnya. Bukan rencana, bukan ancaman. Hanya pengingat untuk dirinya sendiri. Menjaga jarak adalah bentuk kendali pertama. Ia mematikan layar, menyadari bahwa penolakannya hari ini bukan akhir. Itu undangan terbuka bagi konflik yang lebih besar. Namun untuk pertama kalinya, ia siap menerima konsekuensinya, tanpa harus kembali mendekat. Kalimat yang ditulis Fanny malam sebelumnya masih terngiang saat pagi datang. Menjaga jarak adalah bentuk kendali pertama. Ia mengulanginya dalam hati sambil menatap langit-langit apartemen Rina. Tidurnya dangkal, penuh potongan mimpi yang tak selesai. Pintu rumah yang terbuka dan tertutup bergantian, tanda tangan yang berubah menjadi rantai. Ia bangun dengan perasaan bahwa hari ini bukan hari biasa. Ada sesuatu yang akan bergeser, entah ia siap atau tidak. Ponselnya bergetar. Nama Pak Surya muncul. Kamu bisa datang sekarang. Suara Pak Surya terdengar lebih tegas dari biasanya, namun tak kehilangan ketenangannya. Dokumen terakhir sudah kami cocokkan. Fanny menutup mata sejenak. Saya berangkat. Kantor notaris itu terasa lebih sunyi dari kunjungan sebelumnya. Fanny duduk berhadapan dengan Pak Surya, sementara map tebal berwarna coklat terletak di antara mereka. Kali ini terbuka penuh. Tak ada lagi kalimat bersyarat, tak ada jeda yang menunda makna. Pak Surya menunjuk satu persatu bagian yang telah diberi penanda. Akta hibah, katanya, jarinya berhenti pada satu lembar. Perjanjian pengelolaan. Dan ini, ia menggeser dokumen lain, sumber dana awal pembangunan rumah. Semuanya merujuk pada satu nama. Fanny tak perlu membaca ulang untuk tahu nama itu. Ia merasakannya lebih dulu di dada. Seperti tekanan yang selama ini tertahan kini dilepas bersamaan. Secara hukum, lanjut Pak Surya dengan suara yang mantap, kamu adalah pemilik sah rumah itu. Dan sumber dana utama yang menopang aset-aset lain berasal dari perjanjian yang melekat pada posisimu. Kata pemilik sah terdengar sederhana, tapi dampaknya menghantam keras. Fanny menelan ludah. Ada rasa lega yang nyaris memabukkan. Seolah keadilan akhirnya berdiri di pihaknya. Namun tepat di belakang rasa itu, muncul gelombang lain yang lebih gelap, kemarahan. Jadi selama ini, Fanny berhenti, napasnya tertahan. Selama ini aku diusir dari rumahku sendiri. Pak Surya mengangguk pelan. Itulah faktanya. Kemarahan itu naik cepat, panas dan tajam. Bayangan Arjuna berdiri di ruang tamu, memamerkan kuasa yang bukan miliknya, berkelebat tanpa ampun. Bayangan Maya duduk santai di sofa yang ia pilih sendiri. Bayangan Bu Ranti meletakkan map cerai di mejanya. Semua menyatu menjadi satu dorongan kuat. Ambil kembali sekarang juga. Namun Pak Surya menutup map itu dengan gerakan yang menenangkan. Aku tahu ini berat, katanya. Tapi ingat, kebenaran memberi kamu hak, bukan kewajiban untuk membalas. Fanny mengangguk, meski dadanya bergejolak. Apa langkah yang aman? Secara hukum, kamu bisa bertindak, jawab Pak Surya. Tapi setiap tindakan akan memicu konsekuensi. Kamu harus memilih cara. Cara. Pilihan. Kata-kata itu kini tak lagi abstrak. Dion menunggu di ruang sebelah. Begitu Fanny masuk, ia berdiri, wajahnya profesional namun tegang. Tablet di tangannya menyala, menampilkan grafik dan catatan yang siap diaktifkan. Pak Surya sudah menjelaskan, tanya Dion. Fanny mengangguk. Sudah. Dion menarik napas singkat. Maka saya menunggu satu kata dari Anda. Satu kata. Sesuatu yang begitu kecil untuk dampak sebesar ini. Fanny duduk, merasakan berat keputusan itu menekan bahunya. Ia menatap layar tablet tanpa benar-benar melihat angka-angka. Yang ia lihat adalah wajah Arjuna saat harga dirinya ditantang.
saat suaranya meninggi karena kehilangan kendali. Ia melihat Maya yang mulai cemas. Ia melihat dirinya sendiri, malam-malam di mana ia menyalahkan diri karena terlalu percaya. Kalau saya bilang ya, tanya Fanny pelan, apa yang terjadi? Penyesuaian akses, jawab Dion jujur. Bukan publik, bukan dramatis. Tapi cukup untuk menghentikan aliran yang selama ini berjalan tanpa pengawasan Anda. Fanny mengangguk. Penyesuaian. Kata yang bersih, teknis, nyaris tanpa emosi. Ia bisa memilih cara yang rapi, tak menampar langsung. Namun benaknya kembali pada rasa marah yang menuntut pengakuan. Keinginan agar Arjuna tahu, agar ia merasakan apa artinya kehilangan. Dan kalau saya bilang belum, tanya Fanny. Maka semuanya berjalan seperti biasa, kata Dion. Dengan risiko yang juga biasa. Fanny memejamkan mata. Di titik ini, diam bukan lagi netral. Diam berarti membiarkan kebohongan terus bernapas. Namun bertindak juga bukan tanpa harga. Ada anak yang akan lahir, ada nama keluarga yang akan terseret, ada dirinya sendiri yang bisa berubah jika ia membiarkan dendam memimpin. Ia teringat Rina, kalimat-kalimat yang menahannya agar tak kembali menyalahkan diri sendiri. Ia teringat Pak Surya yang meminta kesabaran sebagai perlindungan. Dan ia teringat janji kecil pada dirinya sendiri, menjaga jarak, bukan menyerang. Aku ingin adil, kata Fanny, suaranya nyaris berbisik, bukan kejam. Dion mengangguk, memahami tanpa perlu bertanya lebih jauh. Keadilan juga tindakan, katanya. Hanya saja, waktunya ada di tangan Anda. Malam itu, Fanny kembali ke apartemen dengan map salinan dokumen di tasnya. Rina menatapnya dari dapur, menangkap perubahan di wajah Fanny. Bukan bahagia, bukan marah, melainkan kewaspadaan yang tenang. Sudah jelas? Tanya Rina. Sudah, jawab Fanny. Semua. Rina menunggu kelanjutan, tapi Fanny duduk dan terdiam. Ia membuka ponselnya, menatap layar kosong, lalu menutupnya kembali. Satu kata itu menggantung di udara, menunggu untuk diucapkan. Di dalam dirinya, dua dorongan bertarung tanpa suara, keadilan yang meminta ketegasan, dan dendam yang menuntut kepuasan. Fanny tahu, begitu ia memilih, tak ada jalan kembali ke posisi lama. Ia berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang berkilau. Di bawah cahaya itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko, bukan untuk menekan tombol hari ini, tetapi untuk tidak membiarkan amarah yang memilih caranya. Satu kata itu belum keluar dari bibirnya. Namun waktunya semakin dekat. Keheningan pagi di apartemen Rina terasa lebih berat dari biasanya. Fanny berdiri di dekat jendela, menatap kota yang bergerak tanpa menunggu keputusannya. Malam sebelumnya ia memilih menunda satu kata, bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin memastikan dirinya tidak digerakkan oleh amarah semata. Namun pagi ini, penundaan itu berubah menjadi kejelasan. Menahan diri terlalu lama justru membuat kebohongan terus bernapas. Ia duduk, membuka ponsel, dan menatap nama Dion. Satu tarikan napas, lalu panggilan terhubung. Dion, kata Fanny, suaranya tenang, nyaris datar. Lakukan. Tak ada pertanyaan lanjutan. Dion hanya mengangguk di seberang sana, seolah memahami bahwa kata itu bukan ledakan, melainkan keputusan yang telah matang. Baik. Semua sesuai jalur hukum, jawabnya singkat. Saat panggilan berakhir, tangan Fanny sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar satu fase hidupnya resmi ditutup. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menjaga jarak. Ia kini mengambil kembali kendali yang lama ia titipkan pada orang yang salah. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti udara yang tiba-tiba berhenti mengalir. Di rumah mewah itu, Arjuna baru saja bersiap pergi ketika ponselnya bergetar berkali-kali. Ia mengangkatnya dengan alis berkerut. Notifikasi bank. 1, 2, 3. Wajahnya mengeras saat membaca tulisan akses ditangguhkan. Ini bercanda, gumamnya. Ia mencoba kartu lain. Gagal. Mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih kasar. Mesin menolak tanpa emosi. Arjuna merasakan panas naik ke lehernya, bukan hanya karena akses keuangannya terblokir, melainkan karena rasa dipermalukan yang datang bersamaan. Maya,
teriaknya. Maya muncul dari tangga, wajahnya lelah. Perutnya yang membesar membuat langkahnya lebih lambat, namun nada suaranya tetap tajam. Kenapa lagi? Kartu-kartuku diblokir, kata Arjuna cepat, seolah itu kesalahan orang lain. Ada yang main-main. Maya terdiam, lalu ekspresinya berubah menjadi panik. Bagaimana bisa? Bukannya semuanya aman. Arjuna menggeram. Itu pasti ulah Fani. Nama itu jatuh seperti bara. Maya menelan ludah. Ia menatap sekeliling rumah, sofa, lampu gantung, tangga marmer. Semuanya terasa tiba-tiba rapuh. Terus sekarang bagaimana? Suaranya meninggi. Aku butuh kontrol ke dokter. Arjuna. Kita butuh. Kau kira aku tidak tahu? Arjuna memotong dengan nada keras. Ia meraih kunci mobil, mencoba mempertahankan kesan berkuasa. Namun beberapa menit kemudian, suara asing di halaman memecah ketegangan. Dua orang berdiri di samping mobil, menjelaskan dengan formal bahwa kendaraan itu harus ditarik sementara. Maya menutup mulutnya. Ini keterlaluan. Arjuna berdiri kaku, matanya menyala marah. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak menjawab langkahnya dengan patuh. Di apartemen, Fani menerima pesan dari Dion. Proses berjalan. Semua legal. Ia menutup layar dan bersandar di sofa. Rina memperhatikannya dari dapur, membaca perubahan di wajah sahabatnya. Sudah? Tanya Rina pelan. Fani mengangguk. Sudah. Tidak ada senyum kemenangan. Yang ada hanya keheningan yang lebih jujur. Di dalam dirinya, rasa lega bercampur dengan beban moral yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu dampaknya akan segera terasa, dan ia tak bisa pura-pura tak peduli. Beberapa jam kemudian, ponsel Fani bergetar lagi. Kali ini nama Arjuna muncul. Ia menatapnya lama, lalu memilih untuk tidak mengangkat. Pesan masuk menggantikan panggilan. Kamu puas sekarang? Kamu mau menghancurkan aku? Fani membaca tanpa reaksi berlebihan. Kata-kata itu dulu akan melukainya, membuatnya merasa bersalah. Kini, ia hanya mencatat satu hal. Arjuna tidak bertanya apa yang benar. Ia hanya bertanya siapa yang berkuasa. Ia mengetik balasan singkat, lalu berhenti. Jarinya menggantung di atas layar. Akhirnya, ia menghapus semua dan memilih diam. Keputusan itu mengubah sesuatu di dadanya. Sebuah batas yang ia bangun dengan sadar. Di rumah mewah itu, Maya tak lagi menahan emosinya. Kau bilang semuanya aman, katanya dengan suara gemetar. Kau bilang Fani tak punya apa-apa. Arjuna membalas dengan tajam, aku tidak menyangka dia berani. Berani? Maya tertawa pendek, nyaris histeris. Atau kau yang terlalu yakin? Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada penarikan mobil. Arjuna terdiam, menyadari untuk pertama kalinya bahwa ketenangan Maya selama ini bergantung pada fasilitas, bukan pada dirinya. Dan kini, saat fasilitas itu runtuh, kepercayaan pun ikut retak. Malam datang dengan cepat. Fani berdiri lagi di jendela, memandangi lampu kota. Ia tahu keputusan hari ini bukan akhir. Arjuna akan bereaksi. Maya akan menekan. Bu Ranti mungkin kembali muncul dengan tuntutan baru. Namun untuk pertama kalinya, Fani tidak menunggu badai dengan tubuh meringkuk. Ia membuka ponsel, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Jangan mundur hanya karena mereka berteriak. Catatan itu sederhana, tapi risikonya nyata. Dengan memblokir akses keuangan Arjuna, ia telah menggeser keseimbangan kekuasaan. Tekanan batin baru pun muncul, bukan tentang apakah ia benar, melainkan apakah ia siap menghadapi balasan dari orang-orang yang selama ini hidup dari kendalinya. Fani menutup ponsel, menarik napas dalam, dan bersiap menghadapi hari esok yang pasti tidak akan sunyi. Pagi itu, Fani belum sepenuhnya menuntaskan rasa tegang dari malam sebelumnya ketika bel apartemen Rina berbunyi panjang, tanpa jeda. Bunyi itu bukan permintaan, melainkan penegasan. Jantung Fani berdegup lebih cepat. Ada insting yang langsung bekerja. Ia tahu siapa yang datang, dan dengan emosi apa. Rina menatapnya dari ujung lorong. Aku di sini, katanya singkat, seolah memberi pagar tak terlihat. Fani mengangguk, lalu berjalan ke pintu.
Begitu pintu terbuka, Arjuna berdiri di sana, wajahnya keras, matanya merah oleh amarah dan kurang tidur. Ia tidak menunggu dipersilakan. Kamu puas sekarang? Arjuna langsung menyerang, melangkah masuk dengan napas memburu. Kamu pikir ini permainan? Nada suaranya membuat udara di ruangan mengeras. Fanny berdiri tegak, tak mundur, tak pula mendekat. Dadanya berdebar, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketakutan itu tidak lagi menguasai. Kalau kamu mau bicara, bicaralah dengan suara biasa, kata Fanny pelan. Kalau tidak, kamu bisa pergi. Arjuna tertawa pendek, sinis. Kamu sudah lama memanipulasi semuanya. Ya? Pura-pura diam, pura-pura tersakiti, lalu menusuk dari belakang. Kata-kata itu dulu akan membuat Fanny runtuh. Kini, ia hanya merasakan perih singkat, lalu hampa. Ia menyadari betapa Arjuna membutuhkan narasi bahwa dirinya korban, agar tak perlu bercermin. Kamu datang untuk menuduh atau mencari solusi? Tanya Fanny, suaranya tetap terkendali. Arjuna membuka mulut untuk membalas, namun suara lain menyela dari arah pintu. Untuk urusan fakta, sebaiknya kita bicara bersama. Pak Surya masuk dengan langkah tenang. Kehadirannya bukan kebetulan. Fanny memang memintanya datang pagi itu. Sebuah langkah kecil namun berisiko. Arjuna menoleh tajam, wajahnya berubah kaku. Kenapa dia ada di sini? Bentaknya. Pak Surya tak terpancing. Ia meletakkan tas dokumennya di meja, lalu menatap Arjuna dengan tatapan profesional yang dingin. Karena ada hal yang perlu kamu dengar langsung, Arjuna. Tanpa teriakan. Arjuna mendengus, namun tak pergi. Harga dirinya menahan kakinya di tempat. Pak Surya membuka map, mengeluarkan beberapa salinan dokumen. Aku akan bicara singkat, katanya. Rumah yang selama ini kamu tempati, dan sebagian besar sumber dana operasionalmu, secara hukum berada di bawah kepemilikan Fanny. Omong kosong, potong Arjuna cepat. Itu rumah kami. Kami menikah. Pernikahan tidak otomatis memindahkan kepemilikan aset yang terikat perjanjian lama, jawab Pak Surya tenang. Dan perjanjian itu dibuat jauh sebelum kamu masuk ke keluarga ini. Fanny memperhatikan wajah Arjuna. Ada perubahan halus di sana, bukan penerimaan, melainkan kebingungan yang tak mau diakui. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Kamu sengaja menyembunyikan ini dariku, tuduh Arjuna pada Fanny. Fanny menggeleng pelan. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Aku hanya tidak bertanya. Dan kamu tidak pernah menjelaskan. Kalimat itu jatuh tanpa emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya tajam. Arjuna terdiam sesaat, lalu kembali menyerang. Kamu ingin balas dendam, katanya. Ini semua karena kamu tidak terima aku memilih Maya. Pak Surya mengangkat satu tangan, menghentikan arah pembicaraan. Motif tidak mengubah fakta hukum. Akses keuangan yang diblokir dilakukan sesuai wewenang Fanny. Tidak ada manipulasi. Arjuna menatap dokumen di meja, lalu menoleh lagi. Kalau begitu, kenapa sekarang? Suaranya meninggi lagi. Kenapa baru sekarang kamu berani? Pertanyaan itu justru menghantam batin Fanny. Ia menarik napas dalam sebelum menjawab. Karena baru sekarang aku berhenti takut. Ruangan kembali sunyi. Rina yang sejak tadi diam, menggeser posisinya sedikit, seolah siap jika situasi memburuk. Arjuna tertawa. Tapi kali ini suaranya retak. Kamu pikir ini membuatmu menang? Aku tidak sedang bertanding, jawab Fanny. Aku sedang mengembalikan sesuatu yang memang bukan milikmu. Ego Arjuna terasa goyah, tapi ia menolak jatuh. Ia berdiri lebih tegak, memasang wajah keras yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Aku tidak akan mengaku salah, katanya dingin. Kamu akan menyesal. Ancaman itu tidak lagi membuat Fanny gemetar. Namun ia merasakan tekanan baru, kesadaran bahwa konfrontasi terbuka ini akan memicu reaksi lebih besar. Ia memilih satu langkah kecil ke depan. Kalau kamu mau menyelesaikan ini secara dewasa, kata Fanny, kita bisa bicara dengan pengacara. Kalau tidak, aku akan tetap berjalan sesuai hukum. Arjuna menatapnya lama, lalu berbalik tanpa pamit. Pintu tertutup lebih keras dari yang perlu.
Keheningan setelahnya terasa berat, namun jujur. Pak Surya menutup mapnya. Ini belum selesai, katanya pada Fani. Tapi kamu tidak sendirian. Fani mengangguk. Saat mereka pergi, ia duduk sendiri sejenak. Dadanya sesak, bukan oleh ketakutan lama, melainkan oleh tanggung jawab baru. Ia tahu Arjuna tidak akan berhenti. Dan dengan menantang egonya secara terbuka, ia telah melangkah ke wilayah yang lebih berbahaya. Fani menatap pintu yang tadi ditutup dengan amarah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, hampir tak terdengar. Aku siap. Keputusan kecil itu, menghadapi langsung, bukan bersembunyi, menjadi beban baru yang harus ia pikul, sekaligus tanda bahwa jalan kembali sudah tertutup. Pagi itu, Fani berdiri di depan gerbang rumah yang dulu ia tinggalkan tanpa menoleh. Kini, kakinya melangkah masuk dengan posisi yang sama sekali berbeda. Udara terasa lebih padat, bukan karena kenangan, melainkan karena kesadaran penuh bahwa tempat ini, yang pernah menjadi sumber kehancurannya, secara sah adalah miliknya. Ia tidak datang sendiri. Pak Surya berdiri beberapa langkah di belakang, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai saksi. Kehadirannya menguatkan keputusan Fani untuk menghadapi semua ini secara terbuka, tanpa teriak, tanpa drama berlebihan. Bel rumah berbunyi. Tak lama, pintu terbuka. Arjuna berdiri di sana dengan wajah yang jauh dari percaya diri. Di sampingnya, Bu Ranti, ibunya, langsung melangkah maju, seolah halaman itu masih wilayah kekuasaannya. Fani. Suara Bu Ranti lebih rendah dari biasanya, penuh tekanan yang dipaksakan lembut. Kita ini keluarga. Tidak perlu sampai sejauh ini. Kata keluarga membuat dada Fani mengencang. Ia menahan respons emosional yang hampir muncul, lalu menatap perempuan itu dengan tenang. Keluarga tidak datang dengan ancaman dan penghinaan, jawabnya pelan. Arjuna menyela cepat. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu sudah cukup membuat kami kesulitan. Nada itu, setengah menyalahkan, setengah memohon, membuat Fani menyadari perubahan posisi mereka. Ia melangkah masuk ke ruang tamu, duduk di sofa yang dulu selalu ia tempati sebagai istri yang tak berguna. Kini, ia duduk sebagai pemilik. Silakan duduk, kata Fani singkat. Bu Ranti terlihat ragu, namun akhirnya duduk juga. Fani, kamu tahu Arjuna itu emosional. Tapi kamu tidak bisa memutus semua akses begitu saja. Itu kejam. Fani menoleh. Kejam adalah mengusir istri dari rumahnya sendiri dan merendahkannya di depan perempuan lain. Arjuna menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku salah bicara waktu itu. Tapi ini sudah keterlaluan. Kamu menghancurkan hidupku. Fani menatapnya lurus. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya berhenti menopang hidupmu. Kalimat itu membuat Bu Ranti terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak langsung membalas. Ia menatap sekeliling rumah, menyadari bahwa semua kemewahan yang selama ini ia banggakan tidak lagi berada di bawah kendali putranya. Kalau begitu, suara Bu Ranti melembut, hampir meratap, buka lagi aksesnya. Untuk sementara saja. Arjuna butuh waktu. Fani menarik napas panjang. Di dalam dirinya, ada getaran, bukan ragu, melainkan benturan antara empati lama dan harga diri yang baru tumbuh. Ia memilih berdiri. Saya tidak membuka apapun hari ini, katanya tegas. Dan saya tidak akan mengambil keputusan karena rasa kasihan. Saat itulah Maya muncul dari arah tangga. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri beberapa langkah dari Arjuna, memperhatikan percakapan dengan dada naik turun. Jadi, benar semuanya milik kamu? Tanya Maya pada Fani, suaranya bergetar. Fani menatapnya. Tidak ada kebencian di sana, hanya kejujuran yang terlambat. Iya. Maya menoleh ke Arjuna. Kamu bilang aku aman. Kamu bilang kamu memilih aku. Arjuna tak segera menjawab. Diamnya lebih jujur daripada kata-kata apapun. Jadi selama ini, lanjut Maya lirih, aku cuma alat? Penegas ego kamu. Bu Ranti mencoba menyela. Maya, jangan berlebihan. Tidak, Bu, potong Maya. Air matanya jatuh. Saya akhirnya mengerti. Kesadaran itu menghantam ruangan dengan keras.
Maya mundur selangkah, seolah jarak fisik bisa melindunginya dari kebenaran. Arjuna menatapnya, namun tak ada janji yang keluar dari mulutnya. Fanny memperhatikan semua itu dengan campuran perasaan yang kompleks. Ada kepuasan kecil yang tak ia banggakan, ada sedih yang tak ia inginkan. Ia menyadari bahwa berdiri di posisi ini tidak membuatnya kebal terhadap luka orang lain. Saya akan memberi keputusan tertulis nanti, kata Fanny akhirnya. Untuk sekarang, saya minta kalian meninggalkan rumah saya. Kata rumah saya terucap tanpa getar. Bu Ranti berdiri dengan wajah pucat. Kamu sudah berubah, Fanny. Fanny mengangguk kecil. Iya, karena saya berhenti mengecilkan diri. Arjuna menatapnya lama, lalu menunduk. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kelelahan dan ego yang terluka. Saat mereka pergi, Maya berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh pada Fanny. Aku minta maaf, katanya pelan. Fanny tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Sebuah pengakuan, bukan penerimaan penuh. Setelah pintu tertutup, Fanny berdiri sendiri di ruang tamu. Rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih jujur. Ia tahu klimaks ini belum benar-benar usai. Keputusan besar masih menunggunya, dan dampaknya akan panjang. Namun satu tekanan batin baru muncul, lebih dalam dari sebelumnya. Kekuasaan di tangannya kini nyata. Dan ia harus memilih, menggunakannya untuk menutup luka, atau membiarkan luka itu menentukan arah hidupnya selanjutnya. Hujan turun pelan di sore itu, membasahi halaman rumah yang kini terasa asing bagi orang-orang yang dulu menguasainya. Fanny berdiri di ruang tamu, memandang jendela besar dengan perasaan campur aduk. Pertemuan kemarin belum benar-benar usai di dalam dirinya. Kata-kata, tatapan, dan kesadaran Maya masih bergaung, menekan ruang yang lama ia tutup rapat. Bel rumah berbunyi lagi. Kali ini, Fanny tahu ia tidak bisa menghindar. Ia membuka pintu dan mendapati Arjuna berdiri sendiri, tanpa Bu Ranti, tanpa sikap sok berkuasa. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Pria yang dulu selalu menatap dari atas kini terlihat lebih kecil, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa ia namai. Aku cuma mau bicara, kata Arjuna, suaranya serak. Fanny menyingkir sedikit, memberi ruang. Ia tidak duduk. Ia memilih berdiri, menjaga jarak fisik yang sejalan dengan jarak batin yang telah ia bangun. Arjuna melangkah masuk, lalu tiba-tiba berhenti. Bahunya turun, dan tanpa peringatan, ia terduduk di sofa. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Semua ini salahmu, katanya di sela isak. Kalau kamu dari dulu tidak diam saja, kalau ibuku tidak ikut campur, kalau Maya tidak menuntut ini itu. Fanny mendengarkan tanpa menyela. Setiap tuduhan itu seperti batu kecil yang dilemparkan ke dinding yang kini kokoh. Ia merasakan perih, namun tidak lagi retak. Arjuna menurunkan tangannya, matanya merah. Aku kehilangan segalanya. Hidupku hancur. Fanny menarik napas panjang. Inilah momen yang selama ini ia bayangkan, saat ia bisa membalas semua hinaan dengan kata-kata tajam. Namun yang keluar justru ketenangan yang tegas. Kamu tidak kehilangan segalanya, katanya pelan. Kamu kehilangan kendali atas orang lain. Arjuna menggeleng keras. Aku berjuang untuk rumah tangga ini. Fanny menatapnya lurus. Kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Arjuna terdiam. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini tanpa suara. Ia tampak seperti anak kecil yang kehabisan alasan. Fanny melangkah mendekat satu langkah, cukup untuk didengar, cukup untuk tidak terseret. Aku ingin kamu dengar, katanya, tanpa memotong. Arjuna mengangguk lemah. Selama ini, aku diam bukan karena aku setuju, lanjut Fanny. Aku diam karena aku takut. Takut kehilangan rumah tangga. Takut dianggap gagal, takut tidak cukup. Ia berhenti sejenak, merasakan dadanya mengencang. Setiap hinaan yang kamu ucapkan, setiap keputusan sepihak yang kamu ambil, aku simpan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku berharap kamu berubah. Arjuna menunduk. Aku tidak tahu. Kamu tidak mau tahu, potong Fanny lembut tapi tegas. Dan aku lelah berharap. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang meledak.
Hanya kejujuran yang akhirnya dilepaskan. Aku tidak akan membalas kamu dengan hinaan, lanjutnya. Aku tidak ingin menjadi seperti kamu. Arjuna mengangkat wajahnya, mata penuh penyesalan yang masih bercampur penolakan. Jadi kamu akan menghukum aku seumur hidup? Fani menggeleng. Aku menetapkan batas. Itu berbeda. Ia melangkah mundur, memberi jarak lagi. Aku tidak akan membuka akses keuangan. Aku tidak akan kembali ke pernikahan ini. Dan aku tidak akan lagi membiarkan kamu menentukan nilai diriku. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti palu yang menutup pintu lama. Arjuna tertawa getir. Kamu kejam. Fani menggeleng pelan. Aku adil pada diriku sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Hujan di luar semakin deras, seolah menyuarakan sesuatu yang tak terucap. Arjuna berdiri perlahan, tampak goyah. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf, mungkin tuduhan lain. Namun yang keluar hanya napas panjang. Saat ia berjalan menuju pintu, Fani memanggilnya. Arjuna. Ia menoleh. Aku berharap kamu benar-benar melihat dirimu sendiri suatu hari nanti, kata Fani. Bukan untukku, tapi untuk hidupmu sendiri. Arjuna tidak menjawab. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara lembut, berbeda dari sebelumnya. Fani berdiri lama setelah itu, merasakan kelelahan yang baru, kelelahan karena akhirnya jujur sepenuhnya. Ia tahu ini belum benar-benar selesai. Secara hukum, emosional, masih ada simpul yang harus diurai. Namun satu keputusan kecil kini jelas di dalam dirinya. Ia tidak akan lagi membuka pintu untuk rasa bersalah yang bukan miliknya. Tekanan batin itu nyata, tapi ia memilih menahannya dengan kepala tegak, bersiap menghadapi akhir yang akan menentukan arah hidup barunya. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi menekan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan sunyi yang terasa lapang. Fani duduk di meja makan apartemen Rina, secangkir teh hangat di tangannya, memandangi sinar matahari yang masuk dari jendela. Tubuhnya masih menyimpan sisa kelelahan emosional dari pertemuan terakhir dengan Arjuna, tetapi batinnya tidak lagi bergolak. Luka itu ada, namun tak lagi berdarah. Ia membuka map coklat berisi dokumen-dokumen yang semalam ia susun rapi. Sertifikat rumah, laporan aset, catatan keuangan. Semua kini berada di tangannya, bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai tanggung jawab baru. Setiap lembar kertas terasa seperti pengakuan. Ia pernah kehilangan kendali, dan kini ia memilih mengambilnya kembali. Rina duduk di seberangnya, memperhatikan dengan diam. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Fani mengangguk. Aku tidak mau lagi hidup dengan rasa takut kehilangan. Bahkan kehilangan orang. Rina tersenyum tipis, ada lega di matanya. Aku bangga sama kamu. Siang hari, Fani berada di kantor Pak Surya untuk terakhir kalinya dalam urusan itu. Pak Surya menyerahkan berkas final dengan sikap profesional yang tetap hangat. Semua sudah resmi, katanya. Hak milik, pengelolaan aset, dan pembatasan akses. Tidak ada celah. Fani menerima berkas itu dengan dua tangan. Dadanya menghangat, bukan oleh kemenangan, melainkan oleh rasa tuntas. Terima kasih sudah jujur sejak awal, katanya. Pak Surya mengangguk. Kamu yang memilih untuk tidak lagi menutup mata. Di luar kantor, Fani berdiri sejenak sebelum melangkah pergi. Ia menatap jalanan, lalu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dion. Semua akun atas nama Arjuna sudah ditutup permanen. Tidak ada lagi fasilitas. Fani membaca tanpa ekspresi berlebihan. Ia membalas singkat, terima kasih. Tidak ada sorak di hatinya. Hanya keheningan yang menerima kenyataan apa adanya. Sementara itu, di tempat lain, Arjuna duduk di sebuah kamar kontrakan sempit. Dindingnya polos, tanpa hiasan. Ponselnya sunyi, tak ada notifikasi, tak ada akses. Bu Ranti tidak lagi datang setiap hari. Maya pergi tanpa banyak kata setelah pertengkaran terakhir, memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Arjuna menatap tangannya yang kosong. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyalahkan siapapun tanpa mendengar gema kebohongan itu kembali ke dirinya. Rumah, fasilitas, citra, semuanya runtuh bukan karena Fani mengambilnya,
melainkan karena ia membangun hidup di atas sesuatu yang bukan miliknya. Ia menangis, sendirian. Bukan tangisan pertobatan penuh, melainkan tangisan kehilangan. Namun itulah titik di mana hidup memaksanya berhenti bersembunyi di balik kuasa palsu. Sore menjelang, Fanny kembali ke rumah itu, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemilik yang akan menutup satu bab. Ia berjalan menyusuri ruang-ruang yang dulu dipenuhi suara keras dan tekanan. Kini rumah itu kosong, bergema oleh langkahnya sendiri. Ia berhenti di ruang tamu, tempat ia terakhir berdiri menghadapi Arjuna. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada amarah yang tersisa untuk dilepaskan. Fanny menandatangani satu dokumen terakhir di atas meja, pengalihan pengelolaan rumah untuk sementara. Keputusan kecil, tapi berisiko. Ia memilih tidak tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan, meski ia berhak. Ini bukan pelarian, gumamnya pada diri sendiri. Ini pilihan. Saat ia melangkah keluar, matahari hampir tenggelam. Cahaya jingga menyentuh wajahnya, hangat dan jujur. Untuk sesaat, ia berdiri di ambang pintu, lalu menutupnya dengan kunci di tangannya. Malam itu, Fanny kembali ke apartemen dengan satu koper kecil. Ia meletakkannya di sudut ruangan, lalu duduk di lantai, bersandar pada dinding. Ada lelah yang dalam, tapi juga ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengambil ponsel dan menulis pesan pendek untuk dirinya sendiri, lalu menyimpannya di catatan. Harga diri tidak bisa dinegosiasikan, bahkan demi cinta. Fanny memejamkan mata. Ia tahu hidup barunya tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari sepi, keputusan-keputusan sulit, dan mungkin penyesalan kecil yang datang tiba-tiba. Namun ia juga tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi hidup untuk mempertahankan sesuatu yang menghancurkannya. Dengan napas yang tenang, Fanny bangkit, mematikan lampu, dan melangkah menuju kamar. Di balik semua yang hilang, ia membawa satu hal yang tak tergantikan, dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah cukup. Cerita Fanny mengingatkan kita bahwa cinta tidak pernah seharusnya menuntut kita kehilangan harga diri. Bertahan bukan selalu tanda kesetiaan, dan pergi bukan selalu kegagalan. Dengarkan suara batinmu. Karena ketika kita terus menekan luka demi terlihat baik-baik saja, yang perlahan hancur bukan hubungan, melainkan diri kita sendiri. Berani memilih diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab, bukan egoisme. Terima kasih telah menemani perjalanan Fanny hingga akhir. Semoga kisah ini memberi keberanian, pengingat, dan kekuatan bagi siapapun yang sedang belajar berdiri kembali. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati, jaga harga diri, dan jangan lupa bahwa kamu pantas dihormati.